Halo semuanya, selamat datang di podcast Taman Meta Juridika. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang dilema kekerasan seksual di lingkungan kampus dan penanganannya. Seperti yang kita ketahui bersama, kampus itu harusnya menjadi institusi yang aman bagi perempuan dari kekerasan seksual. Namun di media pada saat ini marak sekali berita-berita tentang kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Bahkan pada tanggal 29 Desember 2002 yang lalu, aliansi dari dosen dan mahasiswa Universitas Mataram harus turun ke jalan untuk melakukan demo ke Kapolda guna menaikkan kasus pelecehan seksual yang dialami oleh 10 mahasiswi di Mataram ke tahap penyidikan. Untuk itu, maka pada siang hari ini, salah satu dosen dari Fakultas Hukum Universitas Mataram yang turut hadir dalam demo kemarin sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Joko Jumadi, SHMH, yang juga merupakan Direktur dari Biro Konsultan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram. Selamat datang Pak, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Bagi teman-teman nih yang sedang menonton dan kalian mungkin belum tahu Bapak Joko Jumadi ini siapa, jadi beliau ini merupakan pengacara dari Ibu Baik Nuril. Mungkin nama ini familiar di telinga kalian. Ibu Baik Nuril ini merupakan seorang guru perempuan di salah satu SMA di Mataram yang pada tahun 2018 silam sempat menggemparkan media nasional karena beliau mengalami kasus pelecehan seksual secara verbal oleh kepala sekolah di tempat beliau bekerja. Baik Pak, jadi untuk memulai mungkin pertama kita harus menyelaraskan pemahaman antara penonton dengan kita. Apa sebenarnya yang termasuk dalam tindakan kekerasan seksual itu Pak? Ya, kalau kita bicara tentang kekerasan seksual, lingkupnya sebenarnya cukup luas ya. Jadi dalam Undang-Undang TPKS, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 itu dijelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual itu meliputi beberapa tindak pidana yang memang sudah diatur di dalam KUHP dan undang-undang di luar KUHP, ditambah dengan beberapa tindak pidana lain yang kemudian itu dimunculkan di dalam undang-undang TPKS. Yang pertama adalah tindak kekerasan seksual non fisik. Nah, ini yang seringkali dianggap sebagai ini hal baru gitu ya. Tindak kekerasan seksual itu bisa jadi hanya dalam bentuk verbal, jadi tidak dalam bentuk fisik. Nah itu salah satu contohnya yang banyak terjadi adalah catcalling, yang dulu tidak dijadikan sebagai sebuah tindak pidana, sekarang ini menjadi tindak pidana. Kemudian yang kedua ada tindak pidana kekerasan seksual fisik. Tindak pidana kekerasan seksual fisik ini meliputi pelecehan seksual, bisa jadi juga yang fisik, tetapi kemudian ada janji-janji. Kalau dulu janji-janji itu nggak masuk, jadi pacaran, kemudian dijanjiin akan dinikahin, kemudian mereka berhubungan badan, hamil, kemudian yang laki-lakinya kemudian kabur, itu masuk sebagai kekerasan seksual yang dulu memang tidak bisa dijangkau oleh KUHP. Di sisi lain juga ada tindak pidana yang lain, sterilisasi. Kemudian ada juga kaitannya dengan pemaksaan kontrasepsi. Kalau pemaksaan kontrasepsi itu kan yang temporer ya. Tapi kalau sterilisasi kan berarti sudah permanen. Kemudian ada juga pemaksaan perkawinan. Kemudian ada juga penyiksaan seksual. Penyiksaan seksual itu contoh ketika ada seseorang menjadi tersangka tapi kemudian untuk mengambil keterangannya dilakukan penyiksaan tapi secara seksual. Ada juga kekerasan seksual yang berbasis pada online. Jadi cukup banyak sekarang bentuk-bentuk kekerasan dan di sisi lain selain undang-undang TPKS, kalau di perguruan tinggi itu juga ada Permendikbud nomor 30 yang juga mengatur soal bagaimana dunia kampus, bagaimana warga kampus, baik itu mahasiswa, kemudian pegawai, kemudian dosen itu bertindak, termasuk tidak melakukan hal-hal yang tadi.
kayak umpamanya catcalling, apalagi kemudian termasuk mengirim pesan-pesan yang itu ada unsur seksualitasnya, ada pornografinya, itu bisa masuk di dalam Permendikbud itu. Berarti sekarang definisi dari tindak kekerasan seksual itu sudah lebih lengkap dan lebih menyeluruh, Pak ya? Iya, lebih lengkap dan lebih menyeluruh. Itu dari sisi substansi, dari sisi untuk penanganannya pun juga lebih mudah gitu, lebih diperluas. Contoh umpamanya kaitannya dengan alat bukti. Alat bukti kan dulu kita di KUHP itu mengatur alat bukti itu hanya keterangan saksi, keterangan terdakwa, ada bukti surat, kemudian ada keterangan ahli plus petunjuk 5 kan. Nah, sekarang ada tambah masuk namanya barang bukti. Barang bukti itu dulu tidak menjadi alat bukti, dia hanya menjadi kalau umpamanya ada penyitaan itu masuk di surat. Nanti alat barang bukti itu kaitannya dengan nanti disaksi. Tapi sekarang barang bukti itu menjadi alat bukti sendiri. Kemudian juga mengakomodir soal keterangan psikologi. Kemudian saksi. Dulu kita di dalam ilmu hukum disampaikan bahwa satu saksi itu bukan saksi. Nah, tapi dalam undang-undang TPKS itu menyatakan satu saksi itu bisa bernilai satu saksi. Tidak perlu ada yang lain, asalkan dia kemudian didukung oleh alat bukti yang lain. Baik Pak, terkait dengan kasus kekerasan seksual di kampus ini, ada data dari Komnas Perempuan yang menyatakan bahwa di lingkungan pendidikan dari tahun 2015 hingga 2021 itu perguruan tinggi itu merupakan tempat yang paling sering terjadi kekerasan seksual. Nah, menurut Bapak sendiri, apa sebenarnya yang menyebabkan kekerasan seksual ini paling marak terjadinya itu di perguruan tinggi dibanding instansi pendidikan yang lain, Pak? Ya, kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi itu seringkali dalam banyak hal seringkali dianggap sebagai hal yang biasa. Pacaran, kemudian juga ada perbuatan kekerasan seksual, macam-macam lah. Dan saya pikir ketika pacaran kemungkinan terjadinya kekerasan seksual itu sangat tinggi. Dan kenapa kemudian mahasiswa di perguruan tinggi cukup tinggi? Karena tadi ini masa-masa mahasiswa itu masa-masa yang mereka pacaran. Kalau mereka tidak pacaran itu dianggap malah aneh gitu loh. Nah, ketika pacaran inilah sebenarnya banyak kasus kekerasan terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, dimanapun di dunia pendidikan itu kemungkinan terjadinya kekerasan seksual juga tinggi karena ada relasi kuasa di situ. Iya. Kalau di sekolah berarti ada guru dengan siswa yang itu pasti ada relasi kuasa. Di perguruan tinggi ada dosen, ada mahasiswa, di mana juga ada relasi kuasa di situ. Ini seperti yang Bapak bahas tadi tentang kuasa. Ini saya pernah baca tulisan dari Ibu Gadis Arifia, seorang filsafat, dalam tulisannya Kekerasan Seksual dalam Perspektif Filsafat. Di sana beliau menjelaskan bahwa sebenarnya kekerasan seksual ini bukan hanya tentang seks, tapi tentang kuasa seperti Bapak yang bilang tadi itu. Nah, di kampus ini kan sering ada citra bahwa dosen itu sangat-sangat berkuasa, ada imbalance of power gitu kan. Nah, apakah ini termasuk yang menyebabkan bahwa seringkali apabila dosen melakukan kekerasan seksual itu dia tidak langsung diberhentikan secara tetap, tapi hanya seperti diskors gitu Pak? Apakah itu juga karena ada imbalance of power dan karena kekuasaan itu atau bagaimana? Kalau yang itu saya pikir sekarang sudah sangat terbuka ya, tapi yang malah menjadi persoalan adalah ketika korban tidak berani bicara, korban tidak berani speak up. Nah, ini yang menjadi persoalan. Ada beberapa juga yang seringkali korban merasa bahwa kasihan juga nih, udahlah biarin aja, saya maafkan, biar ini menjadi aib saya simpan sendiri. Atau korban yang memang sengaja, karena kasus namanya kekerasan seksual itu masih dianggap sebagai aib, tabu gitu kan. Jadi ketika psikologis korban, banyak yang berpikir ya sudahlah, saya akan pendam, tidak akan saya laporkan daripada nanti nama baik saya dan segala macamnya lah, nama baik keluarga, nama baik dia, kelanjutannya dia untuk kuliah dan segala macamnya. Nah, ini problemnya. Makanya kemudian kita Permendikbud nomor 30 ini cukup membuka peluang yang cukup besar untuk kaitannya dengan bagaimana proses pelaporan, bagaimana sanksi. Ini sanksinya kan administratif doang kan, kalau di dalam undang-undang di Permendikbud itu. Tapi Permendikbud itu bisa merekomendasikan pemecatan.
Oh, berarti sudah ada opsi untuk bisa. Ada. Jadi kalau itu berat, itu bisa pemecatan. Oh, baik. Selain itu pidana jalan ya, tapi ini administratifnya. Nah, di sisi lain Permendikbud itu juga mengatur tentang bagaimana kemudian kita mencoba untuk kemudian membuat budaya anti kekerasan seksual di kampus. Nah, ini juga yang lebih penting saya pikir. Jadi penanganan juga diperlukan, tapi bagaimana pencegahan itu juga selaras, tetap berjalan selaras dengan penanganan. Nah, tadi itu kan sanksi administratif untuk pelaku, Pak ya. Nah, apabila tindakan kekerasan seksual yang terjadi di instansi perguruan tinggi, itu kan berarti kampus juga harus bertanggung jawab, Pak. Tapi kan seringkali yang kita lihat kekerasan seksual di kampus ini seperti fenomena gunung es ya, karena banyak yang tidak berani melapor seperti Bapak bilang tadi. Dan bahkan kalau ada yang melapor, kadang kampus tuh menutup-nutupi demi nama baik kampus seperti itu. Apakah dalam Permendikbud yang baru ini sudah ada sanksi yang dapat diberikan kepada pihak kampus apabila berusaha menutup-nutupi atau tidak ingin menggubris pelecehan seksual di lingkungan kampus mereka? Ya, filosofis dari Permendikbud ini kan sebenarnya mau untuk membuka itu. Iya. Jadi jelas bahwa ketika kemudian kampus masih mencoba untuk menutup-nutupi, maka ada sanksi. Di situ agak cukup lumayan, misalnya mulai dari penurunan akreditasi sampai bantuan, pencabutan bantuan. Nah, ini kan juga sangat penting. Tapi di sisi lain jangan lupa bahwa Satgas PPKS dalam Permendikbud itu tidak hanya menangani kasus yang terjadi di kampus. Bisa jadi uangnya contoh ini, ada seorang mahasiswa atau pegawai kita melakukan tindak pidana di luar dan kemudian korbannya melaporkan ke Satgas, maka Satgas juga berwenang untuk mengambil tindakan kepada warga kampus yang melakukan tindakan tadi. Berarti tidak harus terjadi di lingkungan kampus, tapi jika dilakukan oleh warga kampus gitu. Warga kampus. Jadi contoh yang sekarang, contoh yang sedang mengemuka kan ada kasus kekerasan seksual yang terjadi di Yogyakarta. Ya. Korbannya mahasiswa Jogja. Dia pacaran dengan mahasiswa UNRAM. Hamil, aborsi. Sekarang yang perempuan ditahan di Jogja. Itu kan tidak terjadi di dalam kampus itu, pasti di luar kan, di kosannya atau di mana. Tapi kita masih punya kewenangan untuk memeriksa. Ini juga Pak terkait dengan dampak psikologis kan, seperti yang kita tahu ini tuh dampak psikologisnya sangat berat. Saya pernah baca juga dalam bukunya Susan J. Bryson, itu dia menceritakan tentang pengalamannya saat dia menjadi korban dari kekerasan seksual. Dia menceritakan bahwa saat dia ingin bercerita kepada keluarganya, dia merasa malu, merasa emosinya itu tidak stabil. Tapi apabila keluarganya tidak bertanya kepada dia juga merasa marah karena merasa tidak diperdulikan. Jadi kan ini sudah jelas ada gangguan psikologis Pak ya. Nah, dalam peraturan perundang-undangan Permendikbud ini apakah ada sarana gitu Pak untuk mengobati luka-luka psikologis yang dialami oleh korban? Ya. Jadi kalau korbannya itu adalah warga kampus, maka kita punya kewenangan untuk melakukan rehabilitasi. Nah, khusus umpamanya di UNRAM itu memang sudah ada tenaga psikolognya yang memang kita siapkan untuk kalau ada korban yang membutuhkan konsultasi psikologi. Bahkan kalau umpamanya sampai ke tingkat yang lebih tinggi, umpamanya depresi, maka kita tetap akan menyiapkan untuk rehabilitasinya, umpamanya ketika harus berhubungan dengan psikiater atau kemudian harus masuk rumah sakit jiwa, umpamanya untuk rehab itu memang kita sudah siapkan. Berarti di seluruh universitas di Indonesia ini sudah dibuat? Seharusnya, tetapi untuk di NTB satu-satunya baru di UNRAM. Berarti di universitas lain itu belum ada. Dibuat, Pak, ya? Sampai hari ini di NTB belum ada. Setahu saya baru di UNRAM saja sudah. Berarti kalau misalnya ada korban dari universitas lain di sekitar NTB itu tidak bisa ke Satgas di UNRAM gitu kalau misalnya terjadi sesama mahasiswa di univ lain gitu kan Pak? Memang kalau dalam aturannya tidak bisa gitu. Tetapi pada prakteknya dalam banyak kasus selama ini sebelum adanya Satgas, mahasiswa dari luar itu lapornya ke BKBH, ke Fakultas Hukum UNRAM malahan. Ada dari Poltekpar pernah, kemudian dari Muhammadiyah, kemudian dari Unizar, itu melapornya ke Fakultas Hukum UNRAM. Karena baru di sini ya ada. Karena baru ada di sini gitu. Mungkin ini yang ke depan saya pikir juga penting bagi teman-teman di perguruan tinggi di
luar, UNRAM untuk segera untuk Satgas ini, karena ini saya pikir sangat strategis untuk mewujudkan pendidikan yang betul-betul bebas dari kekerasan seksual. Apakah Satgas itu hanya harus orang dari bidang hukum Pak atau bisa dari? Enggak, dari kalau fakultas? dalam aturan dari Permendikbud nomor 30 itu memang itu dari mana saja. Bahkan anggotanya minimal setengahnya harus dari mahasiswa. Oh ya, supaya lebih gampang komunikasi. Ya, kemudian setengah atau 2/3 itu harus perempuan. Ini kan bentuk dari perhatian dari Permendikbud itu supaya betul-betul suara dari korban itu bisa didengar. Seperti yang kita tahu Pak, ini kan korban dari kekerasan seksual itu rata-rata perempuan ya Pak. Menurut Bapak ini? Ada yang laki juga sih. Iya, tapi kan Tapi sedikit. jarang ya Pak ya. Nah, apakah ini juga dampak dari budaya patriarki di Indonesia makanya kebanyakan perempuan atau bagaimana menurut Bapak? Ada memang itu sebagai dampak dari budaya patriarki. Dalam banyak kasus umpamanya yang kita temukan di masyarakat ya, umpamanya di suami istri saja itu kan, ada bahwa suami itu bebas melakukan apa saja kepada istri. Ya. Ada budaya seperti itu. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan seringkali perempuan menjadi korban. Misalnya nih Pak, kita atau penonton yang sedang menonton podcast ini, kita memiliki kerabat atau teman yang ternyata mengalami kekerasan seksual gitu Pak. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu? Karena kan mungkin kita bingung Pak ya, harus meminta dia cerita atau membantunya itu seperti apa. Lebih baik seperti apa gitu Pak kita membantunya. Yang pertama adalah mendengar. Ya. Kenapa mendengar? Saya pikir semua korban pada fitrahnya ketika dia menjadi korban, sebenarnya dia ingin mengeluarkan emosinya dengan cara dia bercerita. Cuman yang kemudian menjadi persoalan adalah siapa yang kemudian dia percaya untuk kemudian dia mau bercerita. Karena seringkali juga mereka takut yang temannya dia cerita malah menyalahkan. Karena di dalam ini juga menjadi problem kita di masyarakat kita, seringkali korban itu disalahkan atas suatu peristiwa yang menimpa dia. Budaya victim blaming. Nah, ya. jadi budaya itu masih sangat kental. Sudah jadi korban ditanya, ini salah kamu lah, kamu pulangnya terlalu malam. Salah kamu karena bajumu kayak gitu. Nah, ini yang kemudian juga menjadikan korban menjadi susah untuk speak up tadi ya. Nah, oleh karena itu memang yang kita butuhkan adalah menjadi orang yang bisa dipercaya oleh korban. Sehingga kalau kita sudah dipercaya sama korban, maka sebenarnya kita tidak perlu bertanya lagi. Tidak perlu bertanya. Dia akan cerita sendiri. Dengan sendirinya dia akan bercerita tanpa kita bertanya. Karena sebenarnya pertanyaan yang kita berikan kepada korban dan korban belum mau bercerita, itu adalah satu bentuk kekerasan yang lain lagi. Jadi memang kita harusnya dalam konteks psikologis biasanya kita menunggu korban bercerita tanpa kita tanya. Menunggu waktu dia siap. Iya, kalau umpamanya contoh sederhana ya. Iya. Kalau jadi korban kemudian saya tanya, gimana sih kejadiannya kemarin? Benar. Itu kan sama kayak ada luka, Ya. kemudian sudah ditutup, kemudian dia nanya, gimana sih lukanya? Ya. Dibuka lagi. Belum waktunya sudah dibuka. Iya, nanti ditutup Siap. lagi, Iya. buka lagi. Ada yang bertanya buka lagi. Nah, ini kan yang terjadi sakitnya itu bukan karena lukanya itu, tapi karena infeksi setelah luka gitu. Nah, dalam konteks kekerasan seksual juga begitu. Jadi lebih baik bagaimana kemudian kita bisa meyakinkan korban bahwa kita bisa dipercaya. Sehingga tanpa bertanya pun korban akan langsung cerita. Fitrah setiap orang yang punya masalah, kalau dia ketemu dengan orang yang dipercaya, Pasti ingin cerita. dia akan cerita. Dan cerita itu adalah bagian dari proses untuk dia melakukan semacam rehabilitasi secara tidak langsung mereka. Bagaimana nih Pak pendapat Bapak terkait dengan kasus-kasus kekerasan seksual di kampus itu yang mereka tidak langsung melapor kepada Satgas tapi lebih memilih untuk memviralkan di sosial media seperti itu Pak. Malah menggunakan istilahnya cancel culture gitu kalau kita anak muda nyebutnya, yang kita langsung menghakimi ke sosial media orang tersebut, membuat dia viral gitu. Bagaimana pendapat Bapak tentang itu? Memang itu kan membantu kita untuk mengetahui suatu kasus, tapi ya mungkin kurang bagus gitu Pak ya. Itu sebenarnya adalah bentuk sebenarnya karena
sampai hari ini belum ada kelembagaan yang dipercaya oleh korban. Termasuk Satgas ini, dalam tanda kutip saya sendiri juga merasa bahwa mungkin banyak orang yang tidak tahu tentang Satgas. Iya, apalagi sehingga anak kemudian muda juga. dia langsung Iya. memviralkan. Iya. Kalau di masyarakat mungkin dia tidak tahu kalau dia jadi korban itu mau kemana sih sebenarnya. Sehingga pilihannya adalah sosial media yang pertama. Yang kedua juga kultur dari aparat penegak hukum kita. Aparat penegak hukum kita seringkali kalau ada laporan kasus seringkali juga tidak gercep kira-kira begitu ya. Tidak gerak cepat ketika menangani. Seringkali penanganan itu akan cepat itu kalau viral. Nah, viralitas inilah yang kemudian juga mendorong masyarakat untuk kalau kasus itu mau cepat selesai, cepat ditangani, ya viralkan dulu. Kita tidak bisa menyalahkan kemudian kenapa masyarakat seperti itu, karena masyarakat juga ingin cepat selesai, sehingga kemudian satu-satunya yang kemudian dianggap itu bisa menyelesaikan masalah adalah viralitas. Dan ini terjadi di bangsa kita. Nah, kalau kultur kita, kulturnya Satgas, kulturnya APH, atau kulturnya lembaga-lembaga layanan ini tidak berubah, maka akan terus terjadi. Jadi kasus itu nunggu viral baru kemudian ditangani, kira-kira begitu. Iya. Nah, ini PR kita sebenarnya bagi Satgas, termasuk bagi aparat penegak hukum untuk kemudian lebih sensitif, lebih responsif terhadap fenomena-fenomena laporan-laporan yang terjadi di masyarakat. Untuk kekerasan seksual ini Pak kan sering sekali terjadi saat mahasiswa sedang mencari bimbingan kepada dosen terkadang Pak ya. Nah itu apakah sekarang ada peraturan gitu seperti misalnya aturan-aturan jika ingin bimbingan harus di tempat yang seperti apa gitu Pak? Sudah ada itu kan. Nah inilah yang dikaitkan dengan pencegahan, bagaimana kemudian dengan pengelolaan dengan tata kelola universitas gitu. Jadi untuk bimbingan sekarang ini tidak diperbolehkan bimbingan itu di rumah. Umpamanya. Bimbingan di rumah itu harus seizin kaprodi umpamanya. Nah, ini penting untuk menjaga tadi. Nah, di sisi lain di kampus juga harus segera dilakukan pembenahan, umpamanya di ruang dosen itu harus disiapkan CCTV semua. Sehingga terlacak kalau kemudian ada melindungi juga bagi dosen gitu. Nanti tiba-tiba ngobrolnya nggak ada apa-apa, tiba-tiba mahasiswa teriak karena ada padahal nggak ada apa-apa ini. Kalau nggak ada timbul fitnah kan, kalau kemudian tidak ada CCTV. Nah, hal-hal yang seperti ini juga harus dilakukan oleh kampus. Nah, tapi jangan lupa ya sekali lagi kasus kekerasan yang banyak itu di kalangan mahasiswa adalah antar mahasiswa ini yang seringkali tidak diceritakan karena dianggap hal yang biasa. Karena rentang umur yang memang sering sekali banget. Baik Pak, mungkin ini sebagai penutupan ya Pak, saya ingin mendengar apa sih pesan Bapak untuk korban kekerasan seksual di luar sana? Yang pertama adalah beranilah untuk bicara, karena itu penting. Dengan dia berani bicara, maka dia tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi akan menyelamatkan banyak pihak, menyelamatkan kemungkinan perempuan-perempuan lain atau korban-korban lain yang berpotensi menjadi korban. Nah, oleh karena itu saya menghimbau untuk kemudian, ayo, kalau memang pernah menjadi korban, mengetahui ada tindak pidana kekerasan seksual, namanya cepat berani bicara. Masih banyak lembaga-lembaga yang bisa memberikan layanan. Kalau di kampus ada Satgas, mungkin di teman-teman ada di luar mungkin ada lembaga bantuan hukum, ada juga teman-teman yang memang lembaga yang concern terhadap isu-isu perempuan, anak. Saya pikir ini juga bisa membantu. Jadi pesan saya yang paling utama, yang satu-satunya adalah berani bicara, karena itu penting. Ya, jadi teman-teman kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Djoko Djumadi SHMH terkait dengan topik kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dan saya juga ingin menambahkan bahwa saya sangat setuju dengan apa yang sudah Bapak Djoko terangkan dari tadi. Dan saya percaya bahwa yang paling dibutuhkan oleh korban itu adalah support dari lingkungan sekitar. Nah, maka buat kalian semua yang menonton nih, kalau kalian misalnya mengetahui ada teman yang mengalami kekerasan seksual atau merupakan penyintas dari kekerasan seksual, mari kita dukung mereka, kita support mereka, dan kita dengarkan cerita dari mereka.
Terima kasih banyak Pak Joko Terima kasih. atas penjelasannya dan waktunya. Terima kasih juga buat yang sudah menonton dan sampai jumpa di podcast Meta Juridika selanjutnya.